Nah, pada materi pertama hari ini akan dibawakan oleh Muhammad Faruk Al-Hadid, Pak Faruk. Nah, beliau ini merupakan pengalamannya yaitu di Operation Manager and Assistant Analyst di Hinge Investment. Lalu dia juga merupakan co-founder dan edukator di Fala Financial, terus Project Manager in Agile Innovation Lab. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ya pengalamannya. Nah, kepada Kak Faruk, apakah sudah standby? Siap, sudah Indra. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Sehat. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Dengar ya? Oke. Nah, kepada Kak Faruk, mungkin bisa dimulai lah. Kepada Kak Faruk dipersilakan. Oke. Suara saya berisi nggak ya di sini Indra? Cukup Aman, aman ya? aman Kak, aman. Soalnya saya lagi di tepi sungai, jadi suara gemericik air. Mantap Nyaman nih. gini. Siap. WFA. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, wah ini ada data yang kurang nih ya. Data yang kurang seharusnya tampil dan saya bangga akan itu. Jadi saya alumni MBTI angkatan 2011. Kan kurang mantap ya. Padahal sih sama alumni gitu. MBTI 2011, eh, lulus 2015 ya 4 tahun ya pas. Habis itu jeda setahun, saya lanjut di SBM ITB ngambil keuangan gitu ya. Hmm, apa lagi ya? Iya tadi udah ada sharing juga ya dari Pak Pai. Ini termasuk salah satu dosen favorit saya juga. Walaupun mungkin beda fakultas kali ya, beda fakultas. Tapi saya pernah satu forum juga. Terus ya ngikutin lah ya Instagram beliau. Jadi eh, memberikan inspirasi lah buat kita semua ya mahasiswa pun yang alumni juga gitu ya. Hmm, kenalan lagi ya ini beberapa aktivitas ya, beberapa aktivitas saya eh, selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya sudah sekarang bulan keempat ya, bulan keempat atau bulan kelima ya, bulan keempat ya, bulan keempat saya domisilinya udah nggak di Bandung lagi gitu ya, di Padang. Saya ngikut istri dosen gitu ya di kampus salah satu kampus negeri di Sumatera Barat di Padang gitu ya. Jadi saya pindah ke sini. Dan alhamdulillahnya kerjaan bisa remote gitu ya. Kerjaan tetap Bandung. Kantor saya, coworking space saya ada di depan Alatif, depan Alatif banget. Eh, Alatif, iya Alatif ya, depan Alatif banget. Jadi kalau Alatif itu kan tusuk sate ya. Kalau di kanan itu rumah, kalau nggak salah kalau kita dari arah Riau gitu ya. Eh, Kalau dari bukan arah Riau, dari arah ini apa? Kopi apa sih yang ada di pojok tuh? Kopi Anjis ya, Indra ya? Sepertinya Bang. Oh iya, ada kopi Anjis. Nah, kalau lurus itu ke Alatif, kalau kanan ada rumah, kiri ada coworking space, ada kopi juga, coffee shop nggak tahu di sana. Nah, saya di sana. Tapi bukan pemilik ya, cuma status saya rasa saya cukup berada di posisi yang penting karena tektokan sama CEO-nya langsung dan ini bukan kali kedua. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada paling bawah dan paling atas gitu ya. Itu kan ada Halovina dan ada Hinge Investment ya. Itu orangnya sama, foundernya sama, CEO-nya sama. Jadi saya balik lagi gitu ya ke beliau gitu. Eh, karena jadi salah satu apa ya mentor juga gitu ya. Jadi saya masih betah untuk bisa berinteraksi sama beliau. Dan kalau untuk di awal-awal kerja gitu, di awal-awal kerja atau mungkin di awal-awal termasuk berbisnis ya, saya rasa untuk menemukan mentor atau circle yang tepat itu sangat penting. Jadi, nah, karena dengan mentor, dengan seseorang yang lebih expert, kita jadi dapat lebih punya punya wawasan, punya skill, apapun itu biasa kita butuhkan. Gitu. Mungkin saya lupa ya pernah baca di mana ya, sampai umur 30 atau umur 35 gitu ya, kita perlu ada di circle yang suportif ya dalam konteks awal gitu ya, sportif dan punya mentor yang baik gitu. Karena dengan itu kita akan sangat dibina dan sebagainya. Termasuk juga dalam bisnis. Jadi
Saya mungkin tidak lebih beruntung gitu ya dibanding teman-teman. Ada sih, mungkin satu orang di MBTI 2011 yang cukup punya bisnis sangat, saya nggak tahu ya sekarang profit atau enggak. Tapi karena biasanya di masyarakat asumsi startup itu bakar-bakar uang dan sebagainya itu. Saya nggak tahu sih kondisi keuangannya sekarang gimana. Tapi setidaknya saya belajar dari teman saya nih MBTI 2011. Jadi saya dulu join di search gitu ya, unit penalaran gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang join di search juga. Dia MBT eh, dari MBTI kelas I gitu ya. Dari MBTI kelas I, jadi di waktu di kampus itu sering banget ikut kompetisi bisnis. Entah itu mungkin nyebutnya Bisplan ya, karena kompetisinya gitu. Cuma kan di Bisplan kan bisa pakai BMC, bisa pakai Theory of Change kalau untuk NGO dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak tools, ada banyak metode yang teman-teman bisa gunakan gitu. Tapi dia ikutan banyak gitu ya. Banyak ikut Bisplan, kayaknya setahun tuh bisa 3 4 kali ikutan gitu ya. Dari sana skillnya terasah karena kan kalau kita ikutan lomba kan pasti kita cari cari referensi gitu ya, cari referensi, nanya, trial, mengasah konsep kita gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah jadi startup. Nggak tahu ya unicorn atau belum. Teman-teman ada yang tahu Aruna nggak? Boleh tulis di kolom chat. Ada yang tahu Aruna nggak? Kalau dulu waktu di lomba, nah ya pernah dengar. Kalau waktu di kampus, mereka bikinnya pasar ikan. Jadi intinya eh, merubah supply chain gitu ya. Supply chain yang tadinya sulit, ikan didapatkan dan sebagainya, itu jadi lebih mudah dikonsumsi gitu lewat pasar ikan gitu. Kalau sekarang namanya Aruna. Itu teman-teman coba cek, itu foundernya MBTI semua, alumni TLU dari kelas I. Jadi mereka konsisten itu ya, seingat saya mereka konsisten untuk ikutin bisnis plan, lanjut terus gitu ya. Sampai ya sekarang jadi startup, punya karyawan banyak, dampaknya besar, sudah dikenal di pemerintah Indonesia dan sebagainya. Jadi luas gitu ya. Nah, mungkin itu saran kalau teman-teman bisa ngambil insight ya, itu saran pertama yang bisa saya usulkan ya ke teman-teman untuk memulai bisnis. Mungkin kalau sudah cukup berani, sudah cukup punya modal, sudah cukup punya banyak diskusi gitu ya. Kayak Indra udah bikin kedai kopi. Di mana lokasinya Indra? Lokasinya di TWLT Apa? sekarang. TWLT itu apa? TWLT itu gedung baru, Kak. Jadi Yang di mana ya? Ntar saya lupa. Telkom University Landmark Tower. Itu gedung baru. Oh, yang Ah, dekat, yang di paling belakang bukan yang ada lebih dari betul. 10 lantai? Iya, betul betul. Ya. Nah, di Oh, situ yang di lobi. ada kantinnya. Oh, di lobinya. Nggak ada kantin sih sebenarnya. Cuma Tapi market. gedung. Oh ya, oke oke oke. Saya pernah sekali kalau nggak salah. Soalnya adik bungsu saya, jadi saya 5 bersaudara, saya anak pertama. Yang nomor 5 tuh masih kuliah gitu ya, tingkat akhir di Telu. Jadi saya pernah lah nganterin sana. Oke oke. Jadi kalau sudah itu apa namanya sudah cukup punya modal, kenapa saya bilang keberanian? Karena untuk memulai bisnis itu tidak cukup dengan hanya modal dan networking gitu ya, harus ada keberanian juga. eh itu jadi bisnis model bisa terasa gitu. Jadi penting banget buat teman-teman untuk bisa benar ngasah gitu ya dari sekarang gitu. Kalau emang ternyata punya niat berbisnis. Saya kasih satu konteks lagi. Kita mungkin sekarang sering banget berseliweran tentang info-info Palestina gitu ya, gimana penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap eh, Palestina gitu ya. Dan itu mengakibatkan ada usaha dari berbagai pihak gitu ya, termasuk ya baik yang diplomasi dengan kebijakan dan sebagainya, sampai kita yang mungkin jauh dan nggak punya apa-apa tanda kutip ya mungkin uang nggak seberapa nyumbang gitu ya, terus tenaga juga nggak bisa, terbang ke sana juga nggak bisa, mental, fisik juga kita ngelihat video anak-anak yang kehilangan orang tuanya atau video orang tua kehilangan anak-anaknya, terus kemarin saya lihat ada yang ibunya seorang perawat terus di sampingnya ada
ada anaknya gitu ya masuk IGD dan terus nggak selamat gitu ya. Itu kan ya itu butuh perjuangan luar biasa gitu ya. Maka di momen sekarang kita nemu yang namanya movement itu boykot gitu ya. Nah, dan itu membuat kita mikir, aduh ini sampo clear yang kita pakai di terus Pepsodent yang kita gunakan dan sebagainya, kita beralih kemana ya gitu ya. Ada beberapa alternatif, tapi konteks yang ingin saya kasih adalah eh, ya kalau kalau kita nggak berbisnis gitu ya, umat Muslim itu kehilangan banyak alternatif produk yang seharusnya mereka bisa lebih bisa dikonsumsi gitu. Kalau teman-teman biasa ke Starbucks atau masih ragu dengan franchise-franchise lain, jangan memberikan supporting juga ke Israel gitu ya. Ya udah ke TWLT aja gitu ya, ke kopinya Indra kan gitu ya. Kan mudah banget kita kan untuk cari alternatif. Ini udah depan mata nih. Udah di depan mata, alternatifnya ada, bisnisnya nyata gitu ya. Ya udah buat apa lagi ke tempat yang lain kan gitu ya. Alternatifnya gitu. Nah, maka saya trigger teman-teman, saya bukan pakar juga tapi trigger teman-teman gitu ya. Kalau yang punya ketertarikan di fashion, punya ketertarikan di F&B, punya ketertarikan di jasa dan sebagainya, ya itulah yang teman-teman gencarkan gitu ya. Ya mungkin kita nggak apa bukan skeptis ya dengan perkembangan yang, aduh Kak, saya masih jauh lah kalau dibandingin sama kalau sepatu apa kalau lokal misalnya Nah Project atau Brodo atau Nine Ten gitu ya. Eh, Terlalu jauh deh Kak kalau ke sana gitu. Ya nggak apa-apa, nama juga pelan-pelan gitu kan. Dari kecil gitu kan nanti juga bisa makin besar dan siapa circle teman-teman itu akan menentukan juga. Gitu. Jadi bercita-citalah untuk jadi pengusaha Muslim gitu ya. Kalau saya, nah ini cerita juga di awal ya. Kalau saya mungkin F&B ada ketertarikan gitu ya, ada ketertarikan. Cuma saya masih akan butuh survei gitu ya. Kurang lebih sama nanti konsepnya dengan yang apa yang dibikin sama Indra gitu. Coffee shop saya senang banget. Saya nggak dibilang pecinta kopi yang sampai ngeracik mungkin nggak ya sampai beli mesin belum ke sana gitu ya. Tapi saya kalau ya sering nongkrong gitu ya, dari sering nongkrong saya pengen ya kalau capek juga ya nongkrong keluar kenapa nggak bikin sendiri gitu kan ngasih value ngasih orang tuh tadinya haus jadi nggak haus gitu kan yang tadinya lapar bisa jadi kenyang gitu kan pengen juga gitu tapi saya masih survei lah nah saya ngasih materi BMC di pagi hari ini itu jadi challenge juga buat saya gitu karena mau nggak mau saya juga harus bisa menerapkan gitu cuma beberapa aktivitas yang jalan saya lebih ke jasa gitu ya jadi di BMC juga bisa bikin ke jasa. Untuk jasa juga bisa. Terus poin berikutnya biasanya kalau mahasiswa ini ya, termasuk saya juga baru banget saya terapkan beberapa bulan terakhir. Biasanya kompetisi dan circle yang positif ataupun yang saling support gitu ya, itu jadi penentu juga buat kita bisnis ini jalan atau enggak. Jadi 3 bulan kali ya, 3 bulan lalu saya bikin movement gitu ya. Bikin movement. Saya ngasih beasiswa untuk teman-teman di Sumatera Barat. Eh, eh, aktivitas aktivitas intinya ada dua. Cuma ngasih inkubasi pemimpin agar mereka lebih growth mindset, punya pola pikir yang bagus intinya gitu ya. Dalam hal apapun, konteksnya lebih ke pasca kampus. Satu lagi beasiswa UKT. Cuma dua itu. Cuma yang lagi running dan kita validasi sekarang itu yang inkubasi pemimpin, bukan inkubasi bisnis, sorry, inkubasi pemimpin gitu ya. Inkubasi pemimpin. Kita bikin kita pengen dikenal oleh orang lain gitu ya dan pengen dapat pengakuan dan ada satu kompetisi yang diberikan modal juga. Singkat cerita nggak dapat nggak menang gitu ya. Tapi gara-gara kita submit ke lomba itu mau nggak mau kita jadi bikin BMC. Mau nggak mau jadi bikin BMC. Nah itu mungkin salah satu trigger gitu ya buat teman-teman kalau ada lomba atau kompetisi bisnis atau di challenge dan sebagainya ya udah submit aja bikin dan sebagainya itu jadi penentu buat teman-teman untuk bikin BMC karena buat bikin BMC nah saya banyak potongan-potongan cerita nih sebelum masuk ke materi gitu ya. Tadi saya gitu ya bikin BMC gagal lombanya gagal tapi saya ngerasa happy gitu ya
Karena BMC saya jadi nih, pitch deck atau company profile saya jadi selesai gara-gara saya mengikutkan lomba gitu. Karena mau nggak mau kan ya kalau lomba mesti prepare dan sebagainya gitu. Jadi setelah saya submit, jadi aktivitas tim business development untuk silaturahmi, untuk nyari kolaborasi itu lebih mudah karena proposal udah jadi. Singkat cerita, di inkubasi pemimpin di Madani Scholars yang saya bikin itu ada juga yang namanya materi tentang sociopreneur, dan salah satu tugas adalah bikin BMC. Awardee saya itu 29 orang, itu mahasiswa semua tahun tingkat 2 dan tingkat 3, dan ini jadi learning juga buat teman-teman sebelum saya masuk ke materi. BMC yang biasanya dibikin sama mahasiswa itu cenderung lebih ke BMC untuk kompetisi. Memang tadi saya juga nyuruh gitu ya. Ya udah sampai aja kompetisi, kalau ada event, ada lomba di submit aja. Dan memang betul jadinya terlalu general. Beberapa hal, beberapa konteks kan di BMC kan mungkin teman-teman udah baca juga gitu ya, ada beberapa elemen gitu ya. Bahkan cenderung general, tidak sedikit yang bisa actionable gitu. Jadi sulit banget nih dikerjain. Terus saya lihat gitu ya, saya eh, diskusi gitu ya dengan teman-teman di awardee, kenapa nih kok BMC-nya kayak gini, kenapa terlalu general, kenapa kok tadinya saya pikir kayaknya ini cocoknya buat buat kompetisi bisnis gitu ya, bukan dieksekusi langsung gitu ya. Karena ternyata di awal memang risetnya kurang gitu ya. Jadi mereka cuma ya diskusi, mikir dan sebagainya. Apa ya kira-kira yang bisa kita buat, apa yang kira-kira bisa kita hasilkan gitu ya. Ya udah hasilnya tuh umum, sulit diterapkan dan lebih cocok buat lomba. Lombanya juga lomba yang harapannya nanti mereka bisa dapat mentor, bisa dapat bimbingan, bisa dapat modal. Jadi ada journey lagi tuh, ada panjang journey mereka untuk memvalidasi BMC tadi gitu. Jadi panjang untuk bisa sampai nanti entah itu revenue, entah itu ngasih value. Jadi tidak bisa dieksekusi langsung. Makanya terlalu general gitu. Jadi eh, itu ya biasanya yang dibuat sama teman-teman mahasiswa. Nah, maka nanti setelah ini harapannya teman-teman juga bisa lebih berani. Intinya divalidasi sih, divalidasi dan riset. Jadi eh, intinya divalidasi dan riset, teman-teman trial gitu ya. Coba terjun ke lapangan. Ini biayanya ada apa aja sih? Ini hambatan nanti apa aja? Kira-kira saya bisa dapat modal nggak ya? Dan seterusnya. Jadi itu sebagai prolog ya, pengantar buat materi kita di pagi hari ini. Mungkin saya boleh eh, share screen tur. Oke, Ah, enggak Bang, udah bisa di share screen. oke, siap. Bentar. Ya. Tonun masih ada di Zoom kan ya? Biasa nih kalau lagi, oh ada. Nggak apa Indra, kalau oke nggak apa. Saya concernnya ke peserta nih. Kalau Indra saya senggol langsung on cam kan. Peserta nih, jangan-jangan apa dari materi pada tidur semua ya, jangan sampai ya. Ini kan jurnalnya panjang nih hadir Pak. Lebih enak manggil, ya emang karena jauh kali ya. Hmm, sekarang angkatan berapa sih ini? 2022 kali ya? Tingkat 2 tuh 2021, 2021 sama 2022 ya. Ya, oke lah, cukup jauh lah ya, 10 tahun ke saya gitu ya. Oke. Nggak apa, yang penting teman-teman bisa nyimak ya. Teman-teman bisa nyimak, jadi tetap kondusif untuk ini. Oke, dari kita akan belajar bisnis model kanvas, tapi ini mungkin nggak akan yang detail-detail banget. Tadi saya juga beberapa di awal juga sempat sharing. Nanti teman-teman silakan diskusi. Ini saya ambil dari di Investopedia. Jadi intinya cuma tiga
cuma 3 aktivitas bisnis. Teman-teman punya produk, teman-teman punya value, dapat revenue balik lagi ke produk gitu ya. Produknya apa, apakah barang atau jasa, punya daya tarik apa, punya daya solusi apa sih value proposition yang teman-teman berikan, apa nilai yang membuat orang tuh konsumen mau membeli produk kita gitu ya. Apakah karena follower Instagram kita banyak, apakah memang karena enak gitu ya. Saya mungkin nggak yang terlalu detail suka, bukan bukan suka ya, atau ngerti rasa kopi gitu ya. Nah, karena saya setelah setiap pesan kopi eh, selalu belinya kopi susu aja, kopi susu yang eh, original dari coffee shopnya gitu ya. Di Bandung, kalau saya boleh ngurutin, nah ini mungkin saya belum belum nyobain coffee shopnya Indra ya, jadi saya tidak bermaksud merendahkan gitu ya, karena belum nyoba gitu ya. Jadi setiap coffee shop saya akan selalu pesan kopi susu gitu ya. Buat saya yang paling enak tuh kopi Jawa yang ada di belakang BCA ya kalau nggak salah ya. Dago lah. Bukan kopi Jawa itu nomor 2. Nomor 1 tuh Little Contrast. Bahkan ada salah satu pengurus Madani gitu ya. Lagi kompetisi di UPI hari ini. Besok dia balik ke Padang gitu ya. Bahkan saya titip Little Contrast. Eh, saya titip Little Contrast karena saya di Padang nggak ada. Jadi dia cuma ada di Jabodetabek lah. Pusatnya di Bandung memang. Saya nyobain dan karena saya suka, saya bahkan sempat tertarik untuk bukan bikin ya, ya memperluas lah, memperluas Liter Kontras itu sampai ke Padang. Saya udah dapat kontak foundernya, bukan founder ya, ownernya, terus diskusi gimana peluang potensi dan sebagainya. Singkat cerita, ada kendala yang sampai sekarang saya belum bisa solve, yaitu ini eh, kargo yang dingin. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin nanti Indra bisa bantu jawab juga. Jadi kayaknya ya ada bahan yang itu mesti stay cool selama perjalanan. Kalau saya pengen bawa itu dari Bandung ke Padang, jadi dia minta kargo dingin. Eh, dia bilang dingin ya, bukan freezer. Saya nggak tahu itu bahannya atau gimana, tapi dia minta dingin dan itu kayaknya sulit dan jarang banget ya, karena kalau jalan ke Padang kan bisa 2 hari, ya 2 hari 1 malam atau bahkan 2 malam kan, khawatirnya nggak dingin dan sebagainya. Dan kalau memang bisa stay dingin terus, otomatis kan cool boxnya atau ya apa akomodasi transportasinya itu butuh yang bagus gitu ya, sehingga bisa dingin terus. Jadi kendala di situ. Jadi saya juga belum tuh. Jadi itu yang paling enak kayak kontes. Jadi teman-teman tuh kalau suka, dan saya sarankan juga buat teman-teman kalau suka dan pengen bisnis hal yang sama itu dicobain gitu. Saya cobain Little Kontas, cobain kopi jas, cobain kopi-kopi shop yang baik yang gede. Saya kayak Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Starbucks, Excelso, itu saya udah nggak masuk di mulut saya karena hmm, biasa aja gitu. Jadi saya lebih cenderung suka yang lokal gitu ya. Ya mungkin kopi apa yang punya Indra kayaknya saya akan suka gitu ya, karena termasuknya lokal. Kopi Jawa saya rasa lokal, maksudnya belum banyak ya, belum franchise yang kayak Kopi Kenangan, Nyanyi Jiwa kan udah gede, udah besar banget gitu ya. Starbucks udah besar banget. Nggak boleh ya Starbucks sekarang ya. Jadi yang kecil-kecil tuh biasanya suka, karena ya mereka kreativitasnya di sana gitu kan. Kalau yang besar-besar kan sudah rasanya sama, terus ya gitu-gitu aja kan. Jadi saya lebih senang yang kecil. Jadi saya kepo tuh, oh ini gimana kok bikinnya dari apa, terus yang punya siapa. Jadi beberapa coffee shop yang ada di Padang tuh habis saya ngopi gitu ya, nongkrong WFA gitu ya, WFC berarti ya, Work from Cafe, itu saya kepoin Instagramnya, saya cari tahu ownernya, saya chat WhatsAppnya, terus sampai ya diskusi udah berapa lama bisnis, udah punya kalau nggak dapat kontak ownernya ya saya tanya baristanya gitu ya, ini yang punya siapa, udah berapa lama dibangunnya dan sebagainya. Jadi kepo lah gitu, karena dari sana saya akan ke trigger, saya akan paham, oh ternyata untuk memulai bisnis tuh kayak gini ya, yang mereka kerjakan tuh gini. Jadi saya tahu gitu. Jadi teman-teman tuh
jangan sampai untuk membuat bisnis tuh validasinya di otak teman-teman. Maksudnya teman-teman punya ngerasa tahu, nah itu bahaya banget. Ngerasa tahu tuh bahaya banget. Jadi kalau bisa memang ya diskusi dengan yang punya, diskusi dengan yang tahu, diskusi dengan yang udah berjalan lama, diskusi dengan yang orang yang berpengalaman gitu ya. Katakanlah kamu bikin coffee shop, kalau saya makan masih di Bandung, mungkin Indra jadi salah satu orang yang akan saya ajak diskusi karena udah jalan. Pasti untuk memulai ada rintangannya, ada tantangannya, maka saya akan diskusi. Kalau saya ngerasa cukup dengan Indra gitu ya, ya kayaknya gitu doang sih Bang di awal misalnya gitu ya. Saya akan next level gitu ya. Siapa lagi nih yang akan saya kontak, yang saya hubungi. Atau kalau kalau saya cukup punya modal, mungkin saya akan terjun langsung untuk workshop jadi barista dan sebagainya kan pasti banyak banget teknik yang bisa saya pelajari gitu ya Indra. Indra barista juga nggak atau owner doang? Kadang bisa jadi barista juga. Oke. Ikut Langsung. workshop nggak? Enggak, karena saya punya partner yang emang betul-betul paham di bagian situ, di Nah, bagian barista gitu. Nah, jadi saya langsung by doing, siap, langsung mantap. praktek. Itu jadi salah satu aktivitas juga ya teman-teman. Kalau nggak terjun langsung, otomatis punya partner gitu yang bisa. Bos saya yang sekarang, yang di ya yang sekarang gitu ya, yang kerja sekarang, itu dia punya satu doang sih. Dia salah satu shareholder di ini apa yang biru, Bagi Kopi. Kalau teman-teman tahu di Buah Batu kan ada Bagi Kopi ya. Setelah setelah perempatan Buah Batu ada simpang pertama sebelah kanan, nah itu ada Bagi Kopi, itu rame banget kata sampai setengah dua tuh masih masuklah notifikasi pembelian gitu. Jadi salah satu shareholder, dia jadi salah satu shareholder juga. Dia suka kopi, tapi mungkin saya yakin dia nggak punya banyak waktu untuk ikut workshop dan mendalami lebih detail gitu ya. Jadi ya mungkin dia akan nanya-nanya doang ke coffee shop yang tiap dia datengin. Akhirnya dia ya karena dia punya modal ya udah dia buka buka ikut lah gitu ya di shareholder. Itu bisa jadi salah satu cara juga buat teman-teman ngebangun bisnis atau belajar gitu ya dari awal. Ada yang bisa terjun langsung, ada yang lewat partner, ada yang ikut workshop kopi gitu ya, bikin dia ada banyak cara lah masuknya gitu. Terus ngasih value ya teman-teman, ngasih value apakah di rasanya. Jadi saya tuh kalau kopi susu bisa ngerasain tuh ya, wah ini enak banget, ini kental, ini creamy, ini terlalu cair, ini kayaknya dari sasetan seduhan doang gitu ya. Bisa bisa tuh ngerasain walaupun mungkin akan beda dengan orang yang bisa dan terbiasa bikin kopi, pasti beda ya. Jadi karena kan saya cuma konsumen biasa doang gitu, tapi saya bisa ngebedain ya ini kok mana yang seduhan saset, mana yang kopi ABC, mana yang dari Nescafe sasetan tuh bisa bisa ngerasain gitu. Mana yang dikasih gula, mana yang dikasih sirup vanila tuh bisa saya ngerasain gitu. Jadi karena saya ngebandingin mana yang kadar kafein yang tinggi, kalau kafein tinggi otomatis saya akan susah tidur dan sebagainya gitu. Jadi bisa tuh. Jadi riset gitu ya teman-teman, riset, cobain, trial gitu ya. Nanti kalau teman-teman produknya sudah oke, memberikan value buat masyarakat, buat konsumen, ya harapan itu bisa ngasih revenue. Jadi jangan sampai ya bikin produk bagus-bagus gitu ya. Ini mungkin sama konteksnya kalau teman-teman ngebikin apps gitu ya. Karena ini kampus IT ya, Telkom kampus IT. Bikin apps gitu ya. Jangan sampai bikin fitur banyak, pengembangan lama, fiturnya banyak dan canggih, tapi ternyata nggak ada orang mau pakai, nggak ada yang orang mau bayar, nggak ada orang yang bisa merasakan manfaatnya. Jadi buat apa gitu ya? Maka value nanti selama di journey-nya gitu ya, teman-teman harus bisa memastikan bahwa produk yang teman-teman itu benar-benar menyelesaikan atau mencukupi kebutuhan dari konsumen yang teman-teman target gitu ya. Kalau ternyata di kampus itu kebanyakan adalah kampus value itu ada banyaknya laki-laki dan dengan bobot tugas yang banyak, maka kopi hitam mungkin jadi salah satu jenis kopi yang mesti Indra produce yang keluarkan gitu ya, misal gitu ya, saya nggak tahu. Kalau memang risetnya seperti itu. Tapi kalau ternyata banyak teman-teman yang masuk ke apa namanya ke TWLT itu ada teman-teman yang buru-buru terus cuma pengen biar seger masuk kelas di jam pertama, maka kopi instan yang cenderung manis mungkin kayaknya bisa jadi salah satu opsi misalnya gitu ya. Saya nggak tahu. Ini mungkin mungkin Indra karena udah dapat space di TWLT di di apa di apa di awal di lantai satu gitu ya.
mungkin bisa ngasih survei juga gitu ya, buat yang masuk atau biar nyobain gitu bisa. Jadi lebih valid gitu ya, kopinya bisa berkembang terus gitu. Karena di salah satu aspek value proposition untuk bisnis sudah jalan adalah pengembangan gitu ya. Oke, kita masuk banyak cerita nih. Jadi BMC itu tools untuk nyusun strategi bisnis dengan tampilan visual yang sederhana namun powerful. Jadi mungkin ada banyak tools-tools lain dan ini memang memang sederhana gitu ya. Pembagiannya juga mudah. Ada bagian kiri atas key partner, key activities, key resources, dan kanan atas ada customer relationship, channel dan sebagainya. Terus di bawah ada cost structure dan definition. Jadi pembagiannya cuma 3 sebenarnya, atau bahkan 4 ya. Di bawah itu ada cost structure, definition, ada kiri dan kanan. Jadi kalau kita bagi ada kiri atas, ada kiri bawah, ada kanan atas, ada kanan bawah gitu. Jadi sederhana. Di beberapa konteks bisnis mungkin saya nggak tahu Indra menerapkan atau enggak. Mungkin nggak bikin gini gitu ya. Karena yang penting ada beberapa aktivitas kunci yang bisa dipetakan dan itu ya tinggal jalan gitu ya. Mungkin nggak perlu BMC gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru mulai, BMC bisa jadi salah satu tools yang cukup sederhana gitu ya. Dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dari Swiss tahun 2005. Dia meng-highlight ada beberapa elemen-elemen penting dalam bisnis yang itu jadi kunci gitu ya untuk bisa memulai sebuah bisnis. Jadi saya rasa cukup valid untuk beliau mempopulerkan ini karena juga sebagai entrepreneur iya, konsultan bisnis iya, dan banyak ya aktivitas di bisnis gitu. Jadi teman-teman jangan percaya kalau banyak influencer yang mempopulerkan bisnis gitu ya. Karena bisa jadi tidak melalui hal-hal yang valid gitu ya. Jadi ini ya cukup valid saya rasa lewat BMC. Jadi teman-teman bisa bagi ada ada elemen yang di kiri atas. Jadi ada 9 elemen ya. Benar nggak ya 9 elemen ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya benar. Ada di kiri atas, ada di kanan atas, ada di sebentar. Oke, ada di kiri atas, ada kanan atas, ada kiri bawah dan kanan bawah gitu ya. Nah, ini kita masuk ke elemen pertama, customer segments gitu ya. Simpel aja. Ini kita mau kemana sih jualnya gitu ya? Kalau ini jelas ya. Mahasiswa tell you, nggak mungkin pasti persentase dari 100 orang yang datang setiap hari ke coffee shopnya Indra, eh, kalau buka gitu ya. Karena kalau tutup pasti nggak datang gitu. Kalau buka, saya rasa 99 atau 97% itu pasti mahasiswa tell you atau maksimal banget sivitas akademika tell you, dosen, pegawai dan sebagainya ya. Nggak mungkin non tell you yang datang ya. Apalagi ke belakang kan, ke belakang jauh banget ya. Untuk datang ke belakang non mahasiswa gitu ya, kecuali memang mungkin dosen tamu yang diajak ke TWLT dan sebagainya atau ada temannya teman mahasiswa gitu ya, jadi bisa datang, tapi pasti mostly mahasiswa. Untuk siapa produk akan dijual jelas mahasiswa TLU. Apa yang mereka butuhkan, minuman segar mungkin. Kalau TLU kan ke belakang tuh kayak masih panas ya, tumbuh apa pohon-pohonnya belum nggak tahu ya, saya udah terakhir ke TLU kapan ya, kayaknya 2023 awal deh kayaknya gitu ya. Ini kalau salah tolong di panas banget ya. Kecuali yang di depan ya dekat MSU tuh mungkin udah rindang. Apalagi masuk MSU terus ke arah mana, ke kiri itu belakang eh, poliklinik ya. Ya gitu kan udah cukup rindang gitu ya. FEB FKB ya udah mulai agak rindang gitu. Tapi kalau ke belakang panas banget ya. Jadi mungkin minuman segar bisa jadi salah satu dan bisa kopi gitu ya. Saya nggak tahu nih Indra ini buka jam berapa Indra? Kalau weekday, maksudnya lagi hari-hari kuliah. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh harus Nah, harus dari jam 6 Indra harusnya. Karena ada betul. kuliah pagi kan 6:30 kan. Ya betul. Itu juga Ya, lagi dirombak lagi sekarang biar iya benar. atur jamnya. Gitu ya. Jadi kita kan tapi mungkin pasti ada pertimbangan ya di Indra selaku owner gitu ya. Tapi yang pengen saya highlight adalah kita tuh kan bikin bisnis kan untuk membuat konsumen senang gitu ya. Maka perilaku konsumen yang kita sesuaikan gitu ya. Ya kalau misalnya 6:30 saya nggak tahu ya
Tapi mungkin bisa dikaji secara kesehatan ya. Apakah minum kopi pagi itu baik atau enggak? Atau bahkan mungkin ketika minum kopi, kalau saya eh, coklat, ya kopi ya, kopi dan apa ya, kopi dan kacang. Jadi kalau saya pagi itu beli ketoprak atau batagor, kita kan kacang ya bahannya, kuahnya. Itu saya biasa akan mules. Nah, kalau memang itu ada literaturnya menunjukkan bahwa ketika minum kopi, umur mahasiswa minum kopi di pagi hari itu akan menimbulkan mules, maka itu bisa jadi bukan jadi eh, ya mules ya, bukan jadi opsi yang bagus karena otomatis masuk setengah tujuh, 6.45 bisa jadi setengah mahasiswa akan keluar kelas. Gitu. Jadi nggak mungkin dosen akan protes gitu ya, dia mau ke Indra gitu, ini nggak bagus nih kopi taruh di bawah bikin mahasiswa mules pagi-pagi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu dikaji. Tapi kan intinya ya kita bikin sesuatu kan untuk konsumen gitu ya. Konsumen bilang apa kita turutin ya dengan berbagai macam pertimbangan dan batasan yang kita punya gitu ya. Dan harusnya harus profit juga gitu. Tapi kalau ternyata mahasiswa senang untuk minum kopi pagi dan itu jadi solusi mereka, atau mungkin kopinya dicampur sama sereal mungkin gitu ya, jadi melepas dahaga dan kenyang sekaligus gitu ya. Saya nggak tahu ya, sereal tuh ada kopi apa Energin tuh ada kopinya nggak ya? Saya nggak tahu juga tuh, ada rasa kopi atau nggak. Tapi coklat ya saya tahu ada gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi gitu ya, biar kenyang, lepas dahaga juga. Jadi untuk siapa apa yang mereka butuhkan, apa yang mahasiswa butuhkan, apa yang mereka pikirkan gitu ya. Kalau pagi-pagi itu ngapain sih lapar? Kalau jajan tuh mesti keluar jauh. Saya pengennya dari bangun bangun apa namanya pagi, khususnya asrama ya, karena kalau di luar kampus, di luar kompleks Telio, mereka punya banyak alternatif buat sarapan gitu ya. Tapi yang di asrama nih kan pengennya bangun tidur, mandi, siap-siap ke kampus tuh langsung belok ke TWLT katakanlah gitu ya. Maka nggak sempat mikirin sarapan dan sebagainya. Apalagi kalau dari setengah tujuh nonstop sampai jam 11, wah itu kan lapar banget, pasti nggak konsen gitu ya. Bisa nggak ya pagi-paginya ada jasa antar kopi setengah tujuh gitu ya. Dengan croissant atau roti bakar dari dari kopi shopnya Indra misalnya gitu ya. Jadi kan memudahkan, ada paket, ada pahe, ada paket hemat 10.000 kenyang buat sarapan mahasiswa TLI gitu ya. Jadi kita juga harus tahu tuh karakteristik gitu ya. Mungkin ya kita sebagai mahasiswa kita bisa tahu gitu ya. Masuk ya tadi bangun bangun tidur, hmm, aktivitas apa yang dikerjakan sampai di harian tuh ngapain gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi nanti nggak perlu sampai jam 8 malam. Kenapa? Karena ternyata valid dan apa jalan kaki, apa bukan jalan kaki ya. Kalau mahasiswa itu bangun tidur sampai ke kampus itu adalah cari sarapan dan sulit untuk ditemukan di luar kampus karena mereka ada di asrama, maka satu-satunya opsi hanya ke coffee shopnya Indra karena ada roti, ada kopi, mungkin ada add-onnya sereal gitu ya. Oh, itu udah kenyang banget. Ya udah bukanya sampai jam 11 aja gitu ya. Jadi operasional juga lebih singkat harapannya karena nggak mesti buka siang dan sebagainya. Ya shift juga jadi cuma satu shift doang gitu ya. Siang juga Indra mungkin bisa buka bisnis yang lain, mungkin barangkali properti, investasi saham dan sebagainya. Jadi pagi F&B gitu ya. Atau bahkan ya banyak lagi gitu aktivitasnya. Jadi efektif cuma di pagi. eh Ya udah pagi, siang tutup. Karena segmennya seperti itu, habit kalau di aplikasi ya. User experience-nya, UX-nya itu di pagi doang tuh. Mereka siang udah lebih mudah untuk cari makanan keluar ketimbang nyari kopi lagi misalnya gitu ya. Jadi itu ya journey ya. Kita harus tahu tuh journey, karakteristiknya. Nanti itu akan membentuk segmen tuh. Oh, segmen manusia yang tidak sarapan ini kayak gini nih gitu ya. Segmen mahasiswa yang nggak sarapan, nanti ada segmen mahasiswa siang, yaitu ya akan divalidasi oleh banyak pedagang kaki lima di luar kampus yang mungkin relatif lebih banyak punya pilihan gitu ya. Dan mungkin kita sebagai owner gitu ya, coffee shop gitu ya, katakanlah Indra, mungkin nanti bisa survei tuh. Oh, kalau saya buka di pagi doang, itu profitnya bisa segini dengan beban penjualan segini ya. Misalnya ada karyawan dan sebagainya gitu. Kalau buka sampai jam 8 malam bisa kayak gini gitu. Jadi bisa ketahuan tuh mana yang model yang
model bisnis berdasarkan waktu itu yang lebih oke gitu ya. Gitu. Itu pentingnya kita untuk tahu karakteristik segmen konsumen kita gitu. Nah, lanjut ke value proposition. Value proposition itu artinya keunggulan produk kita. Keunggulan ini banyak ya. Bisa layanan kayak tadi, misalnya, oh pagi-pagi buka Grab It Fast gitu ya, karena udah siang tuh nggak bisa lagi pesan kopi misalnya gitu. Layanannya bisa antar ke kamar, delivery, free delivery di kompleks kampus gitu ya. Wah kan transportasinya ribet Kak. Ya pakai just tip aja gitu. Pakai just tip. Nanti ada room khusus di jam tertentu. Oh dari si saya akan dari saya pagi-pagi akan ke asrama rute dari jam 8 sampai ke TWLT itu akan bolak-balik jam 8 sampai setengah 9. Siapa nih mau nitip banyak tuh. Nanti kasih aja ongkir berapa dan sebagainya gitu. Itu mau urusan just tip-nya aja. Indra kan cuma menghubungkan doang antara orang yang hilir mudik antara ke asrama ke TWLT dengan mahasiswa yang membutuhkan gitu ya. Itu bisa jadi salah satu inovasi juga. Gitu. Jadi keunggulan produk tuh eh, nggak mesti ya. Artinya bisa jadi mau pakai itu juga nggak apa-apa. Nggak mesti di rasa, cita rasa, nggak mesti di harga, nggak mesti di kemasan yang unyu misalnya gitu ya, nggak mesti itu. Jadi kayak layanan just tip atau free delivery apa free ongkir gitu juga bisa gitu ya. Intinya apa sih yang membuat seorang konsumen tuh mau memilih produk kita? Apa nilainya apa gitu ya? Wah, saya harus percepat nih. Saya nggak lihat kolom chat. Oke, saya lanjut ya. Nah, kok malah mundur. Nah, ini ya. Nah, ini channelsnya. Bagaimana cara produk kita bisa sampai ke tangan konsumen, pakai online atau offline? Saya rasa ada banyak forum bisnis, ada banyak apa namanya grup gitu ya di mahasiswa. Kalau memang rasanya oke, layanannya oke, punya yang unik, saya rasa itu jadi orang punya pembicaraan sendiri ya. Dan Indra bisa masuk ke forum-forum kelas atau sebagainya. Nanti kan kalau enak bisa bergulir gitu ya. Gitu. Atau bahkan mungkin bikin forum sendiri, komunitas kopi pencinta kopi Indra. Saya nggak tahu nama coffee shopnya apa. Nanti bikin forum sendiri gitu ya. Itu bisa jadi salah satu aktivitas juga tuh komunitas gitu ya. Bisa sharing, bisa order dan sebagainya bisa di sana. Customer relationship bagaimana menjaga loyalitas dengan konsumen? Apa saja bentuk interaksi yang dapat dilakukan? Bisa promo, bisa tadi layanan juga termasuk gitu ya. Bisa bikin kuis, bisa bikin booth, bisa jadi salah satu sponsor kegiatan mahasiswa mungkin itu bisa jadi juga. Revenue stream, bagaimana cara bisnis? Nah, kalau konteks kopi mungkin salah satunya cuma jualan produk ya. Tapi kayak bundling dengan eh, layanan mentorship edukasi buat UTS misalnya gitu ya. Jadi mentornya bawa kopi kemana-mana misalnya gitu. Bisa jadi kayak satu. Terus apakah ada kalau kamu beli setiap langganan setiap Senin dan Kamis, oh enggak, itu buat puasa nggak bisa sarapan. Setiap Selasa dan Jumat sarapan di coffee shopnya Indra selama 1 bulan harganya lebih murah misal sekian gitu. Atau ya udah belinya sekali doang tiap pagi itu beda. Itu bisa juga jadi salah satu aktivitas untuk revenue stream. Aktivitas utamanya apa sih di bisnis coffee shopnya gitu ya? Apakah jualan kopi aja, apakah ada promo kegiatan yang rutin gitu ya. Riset juga perlu dilakukan gitu ya, rutin. Misalnya masuk gedung TWLT, ada tuh tab gitu ya untuk mensurvei ini rasanya gimana, apa perbaikan rasa yang diinginkan oleh konsumen, pengennya ada layanan apa, itu bisa jadi salah satu cara kita untuk ngembangin bisnis. Jadi kita nggak perlu mikir, tanda kutip nggak perlu mikir tuh aduh apa ya bingung terus terus misalnya googling dan sebagainya pakai ChatGPT apa strategi dan sebagainya nggak perlu googling beli pakai aja Google Form gitu ya taruh di stand gitu ya katakanlah empat empat satu ditodong gitu ya todong isi survei gitu ya 5 pertanyaan kok kurang lebih 20 detik atau 10 detik buat ngisi gitu ya jadi Indra nggak perlu mikir tapi
sudah terjawab dengan kebutuhannya mahasiswa ketika masuk ya, karena ngisi lewat survei. Kayak riset, pakai ini kalau konteksnya fashion ya, motif terbaru, bangun kerjasama nih partner atau bangun kerjasama. Misalnya tiap ada meeting direktorat, kalau minumnya pakai coffee shopnya, pakai kopinya Indra misalnya gitu, dan sebagainya. Jadi harus banyak tuh bangun relasi aktivitasnya apa aja. Kan banyak ya aktivitas, bisa konsumsi rapat rektorat, dosen, mahasiswa, atau tuh mahasiswa kumpul-kumpul, ya lomba dan sebagainya. Jadi dilihat aja aktivitas mahasiswa apa. Minum kan selalu dicari orang ya. Bahkan sampai ada tagline apapun makanannya minumnya selalu teh botol sosro. Artinya kan minum itu sangat penting gitu ya. Apapun makanannya minumnya bisa dari kopi Indra. Jadi kalau ada orang makan, ada orang ngumpul, pelepas daganya apa ya kopinya Indra gitu. Mungkin Indra bisa tulis di kolom chat ya nama usahanya apa, dari soalnya dari tadi saya nyebutnya kopinya Indra gitu. Padahal kan ada nama gitu. Gitu. Terus ini nih key resources. Nah, bahan baku. Karena tadi kan Indra punya partner ya. Bahan bakunya dari mana, karyawannya siapa gitu ya. Alat produksinya. Oke. Eh dikit lagi ya. Bahan baku, karyawan, karyawan terampil, alat produksi, modalnya dari mana, mentor juga itu juga termasuk key resources. Terus ada key partnership, siapa aja pihak, ya ini eksternal ya, suppliernya, tenaganya, pemilik modal, pengrajin, pengelola workshop. Kalau kita misalnya butuh orang untuk tempat untuk ini ya apa namanya, untuk jualan kita butuh workshop. Terus ada cost structure. Nah, apa saja biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Jadi ada namanya balance sheet ya. Mulai dari produksi, variable cost, fixed costnya dan sebagainya itu Joska Coffee. Oke, Joska Coffee ya. Ini kok Joska ini mirip nama-nama keuangan ya dulu ya. Bahan bakunya, packaging, transportasi kan tuh mesti dipikirin. Dulu saya pernah ada tugas entrepreneurship ya di semester lupa semester 7 pas semester 7 kayaknya. Bu Eka yang ngajarin. Jadi kita yang saya highlight adalah yang agak kita skip adalah biaya gas, kompor gas ya. Jadi kita ya karena nebeng sama teman, jadi biaya gas itu cenderung nggak ada. Padahal kita sangat butuh gas untuk bikin food waktu itu ya bisnisnya gitu. Jadi termasuk juga teman-teman kalau berbisnis, kalau teman-teman ingin menggaji teman-teman gitu ya, katakanlah berapa juta atau berapa ratus ribu per bulan itu harus masuk juga ke biaya apa namanya bahan dasar gitu. Jadi jangan sampai teman-teman dapat capeknya doang tapi nggak nyentuhin itu. Jadi semua biaya yang dibutuhkan dari awal sampai akhir sampai produk itu terjual, bensin, teman-teman beli kopi, apa beli minum ketika survei, beli minum ketika beli bahan baku capek gitu ya, neduh, beli apa jas hujan itu harus dikeluarkan gitu ya. Sampai segitunya, apalagi yang related to produk yang akan kita jual. Jadi harus jelas ya biayanya apa aja. Jadi supaya teman-teman nggak rugi, tahu apa aja yang dikeluarkan. Mungkin itu sih sebagai pengantar kita diskusi di siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi lebih punya dapat gambaran untuk bikin PMC. Itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik nih teman-teman semua. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Bang Faruk, terutama saat kita ingin membuat sebuah bisnis itu kan perlu framework. Nah, perlu framework. Salah satu framework yang kita pakai yaitu adalah BMC. Tadi juga udah dijelaskan ya bagaimana cara kita menentukan BMC itu seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik mungkin ingin bertanya. Silakan teman-teman di kolom chat Zoom atau raise hand terlebih dahulu kalau ingin bertanya secara langsung pada pemateri kita pada hari ini ya, sesi pertama. Silakan teman-teman semua, ada yang ingin bertanya? Harus di-trigger Joska Coffee kayaknya nih. Satu cup gitu. Nanti Ayo, silakan teman-teman semua. sambil menunggu teman-teman
Oke. Udah berapa lama tur bikin Joshua Coffee tur? Tur lagi. Indra tur kan ini. Berapa lama Indra? Baru juga 1 minggu Bang. Wih, Baru 1 minggu rutin. mantap. Berapa Ya. cup per hari? Kalau cup per hari alhamdulillah udah rata-rata di 60 gitu ya. 60. Mantap. 60. Ini rata-ratanya. Betul Bang. Oke. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya kira-kira eh putar BMC atau yang lain di luar BMC juga nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Atau ada yang kebingungan buat mulai bisnis, kita boleh diskusi nih. Kalau F&B bisa tanya ke Indra juga. Indra mahasiswa Telyu Semester 1. semester 1. Enggak. Semester 1 ekstensi. Maksudnya, Oh, semester 1 atensi. ya, Oke. jadi Ini ada Barak diskusi. nih. On mic nih. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Asra Ahmad Mubarak. Ya, saya dari D3 Digital Marketing, Fakultas Ilmu Terapan. Jadi gini Kak, mau nanya kan untuk kayak di saat lagi kuliah gini kan pasti ada kepikiran mau bikin usaha gitu ya kayak sendiri tuh. Nah, eh, itu masih agak kebingungan mau milih usaha apanya tuh masih bingung. Sedangkan yang diminati itu lumayan banyak. Kayak contoh yang food and beverage, yang beverage gitu kan, makanan, suka, udah kepikiran idenya tuh apa. Terus kemudian fashion, mau bikin baju distro atau lain-lainnya kayak gitu juga udah kedesain pengennya gimana gitu. Itu biar mematangkan lagi tuh apa aja sih kayak yang harus dipikirin lagi gitu untuk membuat satu usaha yang notabene kita masih kayak nyoba-nyoba mungkin di awal tapi nanti bisa keterusan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung Indra ya. Oke. Tadi ada F&B dan eh, apa namanya? Hmm, fashion ya, fashion ya. Jadi di sana udah ada tadi. Dan jurusannya dari digital marketing. Barak ya. Eh, ini menyesuaikan lagi sama kalau saya boleh usul ya, sama kemampuan dan waktu yang tersedia. Kemampuan tuh artinya karena kan untuk kita ya berhubungan juga ya dengan waktu yang tersedia. Jadi kalau masih cukup punya waktu, karena menurut saya bisnis itu nggak bisa apa namanya, memang butuh fokus, sangat butuh fokus di awal. Jadi kita nggak bisa yang di saat yang bersamaan running di dua industri yang berbeda gitu ya. Katakanlah tadi ada fashion satu, food and beverage gitu ya. Nggak bisa running dua, kecuali mungkin kita hanya sebagai shareholder aja gitu ya, cuma chip in dana, naruh dana, terus kita kembangkan, orang lain yang mengembangkan, artinya punya manajemen lain gitu ya, operasional terpisah gitu ya. Tapi kalau kita yang bangun dari awal gitu ya, dan kita yang menggerakkan semuanya, operasionalnya dan sebagainya, otomatis kita yang perlu riset awal, perlu terjun langsung, ada banyak aktivitas yang kita lakukan. Jadi saran saya pertama tidak dilakukan berbarengan. Tapi kalau misalnya punya waktu dan mungkin bisa jalani dua gitu. Itu terkait waktu ya. Nah tadi yang fashion gitu ya kan desainnya sudah ada. Kayaknya bisa dijalankan bareng dengan food ya, food and beverage. Tapi mungkin tetap di awal fashion duluan. Jadi kan kalau saya lihat fashion itu yang jadi menarik adalah desain dan layanan gitu ya. Termasuk juga eh, bundling atau kerjasama dengan yang lain gitu. Atau bisa juga ke bahannya gitu ya. Apakah bahannya ketika sudah luntur bisa jadi lap motor ya itu pasti ya. Kalau udah jelek kan bisa jadi lap motor gitu ya. Atau biasa kalau di rumah tuh kaos-kaos bapak kita yang jadi ini ya singlet-singlet jadi lap. Tapi bukan itu maksudnya. Apakah kalau misalnya sudah eh, dipakai tidak digunakan itu bisa jadi pupuk misalnya gitu ya. Jadi eh,
lebih sustain gitu ya. Atau mungkin gampang ini deh desain sama layanan gitu ya. Apakah desain yang diberikan cukup menarik karena kan orang punya alternatif banyak distro gitu ya. Ada banyak desain yang bisa orang gunakan gitu ya. Jadi desain jadi salah satu kunci. Bisa juga custom misalnya gitu. Bisa nggak ya? Custom bisa custom tapi murah misalnya gitu ya. Karena custom kan mahal juga, atau bisa juga ngaruhnya, atau bisa juga di aspek bahan gitu ya. Selain di sana ada aspek bahan, jadi bahannya lebih lebih tidak gerah, nggak tipis, nggak yang tebal banget, atau mungkin boleh tebal gitu ya buat eh, teman-teman kalau jalan ke arah Lembang ataupun ke Pangalengan. Tapi buat dipakai di kompleks Value atau di Bojong Soang tuh nggak kepanasan misalnya gitu ya. Dan saran saya kalau memang kayaknya fashion tuh jadi salah satu bisnis yang menurut saya murah ya. Artinya teman-teman cukup nyari bahan. Bahan tuh seingat saya kalau baju itu bisa 20.000 atau bahkan di bawah 20.000. Untuk yang 30S ya. Kalau 20S kayaknya lebih mahal sedikit kan, 30S itu lebih lebih tipis ya dibanding yang 20 ya. Nah, 20.000 termasuk jasa jasa desain kayaknya 40.000 50.000 udah bisa. Custom mungkin jadi 60 gitu ya. Tinggal cari percetakannya aja kan. Ya, bisa nggak dia ngasih harga murah dengan cetak doang, jadi 60.000 udah bisa kejual gitu ya. Soalnya kan kalau distro-distro kan biasa harga kaos itu bisa 80, 90. Kalau yang bermerek bisa di atas 100, bisa 120, 150 ya udah mahal gitu ya. Jadi mainnya di layanan, atau Barak tadi bisa pakai pre-order gitu kan. Jadi nggak perlu satu-satu custom tapi tetap pre-order. Bikin aja beberapa template desain yang cukup banyak di disenangi oleh anak muda sekarang gitu. Orang pakainya suka yang simple ataukah suka yang banyak gambar atau yang aneh-aneh misalnya kayak eh, apa kata-katanya kayak yang kalau dulu ada namanya jogger ya Jogja itu kan kata-katanya oke banget tuh, nyeleneh gitu kan, atau pakai pantun atau pakai eh, apa ya, saya ngasih bisa bisa ala-ala jogger ya. Atau teman-teman ini nggak sih follow, tahu kaos-kaos yang dipakai sama Andre Taulani nggak? Tahu Andre Taulani nggak? Yang aduh, iya ya. Barak tahu ya Barak ya. Tahu Nah temennya kan, Sule. ya teman Sule kan kaos-kaos yang dipakai lucu-lucu tuh. Ya. Balenciaga jadi apa, Dior jadi apa gitu. Dior jadi Dor misalnya gitu ya. Itu kan bisa jadi salah satu. Kayak IKEA jadi IKVA gitu. Ika jadi Iqfa gitu ya. Macam-macam lah. Mungkin Itu kan pengen kayaknya jadi ngadain. menarik dibikin pre-order atau ya apapun lah gitu ya. Pokoknya mainnya di desain. Kerjasama juga bisa. Jadi kayaknya itu bisa jadi kayaknya Barak cukup ngeluarin 5 atau 6 ide di awal gitu ya. Uniqlo jadi unicorn gitu ya. Apa ya? Yang Islami apa ya? Coba teman-teman pikir. Uniqlo tuh kalau yang nyerempet Islami apa ya? Tadi kan IKEA jadi Iqfa Ada gitu yang ya. ini eh rokok merek Black jadi back to Quran, back to Jannah. Bisa tuh. Atau Uniqlo jadi iklap mungkin nggak tahu deh. Tapi itulah ya, permainan kata-kata bisa nanti kan bisa dibikin pre-order ya, bikin nanti dilihat lah ongkosnya produksinya berapa sehingga nggak rugi-rugi amat. Tapi setidaknya oke lah, nggak barang nggak untung banget di awal, tapi setidaknya awareness bisa dapat gitu ya. Beli Joska dapat kaos misalnya gitu ya. Eh, jadi nggak lagi tumbler tapi dapat kaos misalnya gitu. Atau seragam-seragamnya Joska itu dipakai oleh distronya Barak misalnya gitu. Jadi mainin kolaborasi dan kata-kata sih kalau kata saya itu. Di Italia itu belum ada bang kaos-kaos muslim. Dari dulu mau mulai nggak mulai-mulai bisa ada yang mau ambil pasarnya gitu. Pasar gede banget. Pasar gede banget. Kalau bingung nyari pasar ya udah cari ininya, yang punya pasar. MSU katakanlah itu kan punya pasar kan, punya punya jamaah gitu ya, dosen gitu kan kolaborasi atau dosennya, tapi saya nggak tahu ya dosen tuh ada nggak yang pakai kaos, tapi kayaknya kurang sopan ya kalau dosen pakai kaos ke ngajar gitu ya. Tapi
bisa ini aja pakai, aduh apa namanya, referral code. Jadi eh, ada tokoh kampus gitu ya, simpul masa di kampus yang hobi banget keluyuran, ketua BEM misalnya gitu ya, pakai referral code aja. Setiap 50 kaos yang berhasil kamu jual lewat referral code, si ketua BEM-nya dapat persenan berapa gitu kan, bisa jadi salah satu cara juga gitu. Jadi itu bisa lah gitu ya, gitu. Jadi cetak desain awal beberapa, nanti pakai pre-order, nanti tinggal tunggu hasilnya. Kan nggak mesti ribet mikirin operasional yang tiap hari order dan semua, tiap hari ada custom, tiap hari ada orderan, kan nggak ribet ya gitu ya. Gitu. Sembari di sana kan masih ada waktu luang tuh, karena mungkin bikin desain dulu ya. Terus pre-order kan ada jangka waktunya. Nah, nanti sembari jalanin food and beverage-nya apa gitu ya. Survei-survei, coba-cobain gitu kan, cari cari modal, cari bikin create pasarnya gimana gitu kan. Nanti bisa jalan tuh running. Kayaknya maksimal 2 udah cukup capek sih Barak ya. Eh mikirin konsep yang di fashion, ya, desain tadi, sama yang food and beverage. Yang food and beverage tuh kayaknya cukup menguras waktu ya. Biaya dan waktu, tenaga juga sih gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai owner dan yang ngejalanin sendiri gitu ya. Beda kalau misalnya kita beli franchise atau punya partner, mungkin relatif sudah tercover dengan pihak lain. Itu. Boleh deh, Salma deh satu lagi nih yang ya, Barak cukup Masih jam nggak Pak. Barak? Ya, cukup cukup. Berarti Cukup kalau ya. misalkan food and beverage harus lebih banyak lagi inovasi karena makanan kan jatuhnya. Iya, betul. Ya, Dia masih butuh, ya ya, butuh inovasi karena makanan tuh banyak banget. Ya, makanan, minuman tuh banyak banget. Mau yang di dalam kampus, mau yang di luar kampus. Yang di luar kampus ada yang dekat, ada yang jauh. Yang di luar kampusnya kadang teman-teman masih bisa GoFood jauh gitu kan. Artinya kan pasar tuh nggak habis gitu. Asalkan kita bisa berimprovisasi terus. Ya kalau sekarang mungkin Joska cuma kopi biasa, tapi besok udah ada sereal, besok udah ada sama sarapan, besok lagi udah sama kaos, besok lagi udah sama apa gitu ya. Jadi nggak hilang tuh inovasi. Rasa-rasa tuh, rasa juga banyak banget kan berubah. Ada taro, ada matcha, ada barangkali nanti ada daun kelor, ada apa lagi gitu saya nggak tahu. Ada banyak rasa yang bisa dicoba gitu ya. Mungkin itu dulu ya, Barak, mudah-mudahan menjawab. Nanti memang butuh banyak explore sih ngelihat ya. Follow aja IG-IG yang terkait food and beverage, fashion, mudah-mudahan ntar dapat banyak ide lah gitu ya. Oh ya, untuk desain gitu ya, mungkin kalau nggak bisa desain gitu ya, ya udah pakai teman-teman DKV aja, ntar sharing profit gitu ya. Jadi bisnis itu tuh teman-teman nggak mesti jalan dari nol, dari awal sampai akhir tuh teman-teman semua tuh nggak mesti. Teman-teman yang jualin, teman-teman yang bikin desain, teman-teman yang mengoperasionalkan, ya kolaborasi aja. Teman-teman tuh punya kepekaran apa gitu ya. Saya akan karena saya di jasa gitu ya, saya akan running bisnis, ya masih diskusi gitu ya, masih, bahkan kemarin banget tuh masih pertemuan pertama, 4 orang nih, 4 orang, saya per 4 orang, jadi lebih ke jasa gitu ya. Saya akan ngasih training, ya jasa gitu ya, ke pelajar di Sumatera Barat, agar mereka tuh punya framework atau cara berpikir yang better, sehingga mereka lebih lebih curious-nya lebih terbangun, awareness-nya lebih, self awareness-nya lebih lebih oke gitu ya, sehingga itu akan mendorong mereka punya masa depan yang lebih cerah. Singkatnya gitu. Saya timnya banyak tuh. Saya angkatan 2011, mungkin lebih ke project manager atau product manager atau product owner. Ada ada teman anak UI 2018 jago di marketing. Followers dia tuh dia udah sampai 160.000. Terus ada juga yang jago design thinking. Dia sekarang kerja di Apple Academy. Ada juga teman yang dulu terbiasa ngisi workshop, atau dia lebih struktur, lebih organize lah gitu ya. Pokoknya dari apa namanya, kepekaran berbeda-beda, dari umur beda-beda, tempat kerja beda-beda. Jadi ya kita punya peran masing-masing. Jadi teman-teman nggak mesti ngejalanin eh, bisnis itu dari awal sampai akhir. Teman-teman semua yang ya capek juga sih sebenarnya. Jadi berbagilah gitu ya.
berbagi rezeki juga. Gitu. Gitu mungkin eh sesi tanya jawab nanti apa gimana nih? Tadi ada Salma yang nanya. Gimana? Mau kita lanjutkan ke Salma dulu? Kayaknya nggak apa-apa deh kalau Salma mau nanya. Gimana Salma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Sebelumnya mungkin karena baru benar-benar mau banget masuk bisnis, jadi benar-benar nol sama sekali nggak pikiran apapun nih, ngeblank banget. Jadi bingung juga mau nawarin produk atau mau nawarin jasa. Dan aku ngerasa aku belum punya apa-apa sekarang. Benar-benar gak tahu, clueless banget cara nemuinnya buat produk ini, cara nemuin passion aku, cara nemuin nih orang-orang tuh butuh ini gitu. Itu harusnya aku kemana? Atau apakah aku harus eh, naikin diri aku dulu, menemukan value aku buat jasa, atau aku harus mulai mencari produk? Aku bingung sebenarnya mulai dari mana. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan itu aja ya. Mulai dari mana tadi ya, Salma ya? Ya, Oke, siap. Makasih Salma. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Bahkan di level manapun dengan berbagai konteks itu biasa akan sulit. Termasuk ini ya, kalau misalnya teman-teman mau bikin jurnal gitu ya. Aduh, idenya apa ya? Masalahnya apa gitu ya. Jadi eh bisnis mulai dari mana? Pertama, tapi ini bukan berurutan ya. Saya akan sampaikan beberapa trigger. Yang pertama, eh, bisa tanya ke teman-teman yang sudah berbisnis. Siapapun, siapapun dan apapun bisnisnya. Mau food and beverage, mau fashion, mau jasa, mau IT dan sebagainya. Itu diskusi aja. Kamu punya bisnis apa? Cerita dong. Kenapa kamu pengen mulai bisnis ini? Apa keresahan yang kamu temukan di awal gitu ya? Bentar, gitu ya. Tanya, diskusi, kepo aja. Kenapa dulu bikin bisnis ini? Ini bahannya dari apa aja? Belinya di mana? Eh, terus emang harus di situ belinya? Enggak harus di situ. Terus sebenarnya bisa beli di tempat lain. Terus kenapa nggak beli di tempat lain? Ya soalnya lebih mahal, soalnya lebih ini plus minusnya ini. Nah itu ditanya tuh plus minusnya, keresahan. Pokoknya latar belakang seseorang bangun bisnis gitu ya. Kalau udah cukup kurios gitu ya, tanyain operasionalnya gimana gitu ya. Bayar karyawannya berapa ya? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak kejawab ya teman-teman bisa bikin list pertanyaan. Nih, eh apa namanya? Salma bisa buka chat GPT gitu ya. Saya main chat GPT aja nih. Bagaimana membangun bisnis di awal atau bagaimana eh, membuat pertanyaan untuk meningkatkan rasa ingin tahu dalam berbisnis. Nah, itu bisa tuh ditanyain kayak gitu-gitu tuh bisa ditanyain. Atau tadi simpel aja, kenapa saya bingung memulai bisnis? Bentar, bentar, ini benar nggak? Nah, ini ya. Saya coba share screen-nya. Karena ChatGPT ini pinter banget ya. Saya senang banget pakai ChatGPT. Eh, oh, aku nggak bisa share ini. Nah, desktop doang. Hmm, oh, ini ada. Nah, ini nih. Kenapa mulai bingung? Karena kurang pengalaman ya. Mungkin ya, kalau kurang pengalaman ya mungkin kita nggak tahu gimana caranya berpengalaman. Ya kita terjun langsung, tanya, diskusi. Terus takut gagal. Mungkin di lubuk hati yang terdalam, kenapa kita bingung? Karena kita takut gagal, kita takut rugi, kita takut nggak dapat partner, kita takut waktu kita untuk kuliah jadi kurang dan sebagainya.
Nah, maka kendala-kendala tadi mungkin bisa didefinisikan gitu ya. Nah, ini pakarnya Pak Fai ini yang lebih pakar di people development atau people improvement gitu ya. Definisi pocket lens mapping ya apapun itu caranya gitu. Jadi kita definisikan dulu gitu ya. Apa yang membuat kita takut gagal, strength kita ada di mana, weakness kita ada di mana. Jadi itu akan memudahkan kita nanti mengelimini apa meminimalisir kekhawatiran-kekhawatiran tadi gitu ya. Gitu. Terus apalagi ya caranya? Selain bertanya ke teman yang sudah berpengalaman, nggak mesti berpengalaman sih, nggak mestinya 5 tahun atau 10 tahun jalan ya. Yang awal baru mulai juga oke gitu. Ke Indra tadi juga bisa gitu ya, salah satu orang yang tanyain. Atau itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama bertanya. Yang kedua eh, follow atau orang-orang yang punya bisnis gitu ya. Jadi kita harapannya jadi tahu tuh mereka berbisnis apa yang mereka kerjakan. Yang kecil-kecil aja. Eh, Kalau tadi kita bertanya langsung via offline gitu ya, sekarang kita kepo dengan online. Kenapa kita perlu tanya? Kenapa kita perlu cari tahu? Karena itu untuk memunculkan rasa ingin tahu kita justru. Kita ketertarikannya ada di mana sih? Apakah jangan-jangan jual beli tanaman gitu ya, jual beli baju, jual beli makanan, atau jual beli jasa, misalnya ngajarin gitu ya. Itu bisa. Itu yang pertama. Kalau kuriusnya udah cukup muncul, biasanya yang kedua dari keresahan. Kita punya keresahan apa sih? Misalnya keresahan kita mager beli makanan keluar, maka ada delivery. Mager untuk cetak print ke lapangan, maka kita apa namanya? Si fotokopian itu kita sediakan jasa percetakan online gitu ya. Jadi kita cukup ngasih email, formnya apa aja, itu bisa jadi solusi buat mahasiswa yang kalau mager kalau keluar kampus gitu ya. Atau laundry nih, saya nggak tahu nih laundry ini udah ada atau belum ya. Tapi dulu pernah sempat ada yang bikin dan saya pernah terlibat, tapi saya nggak tahu nih jalan atau enggak. Laundry itu kayaknya bisa banget dibuatkan hub ya, kayak e-commerce. Kalau e-commerce itu kan ada pasar-pasar kecil gitu ya, toko-toko offline dibuatkan online gitu ya. Sehingga dengan adanya e-commerce kita juga punya berbagai macam alternatif pilihan untuk membeli barang, tidak perlu ke toko-tokonya dan kita bisa memilih barang secara online. Sama halnya dengan jasa laundry juga. Laundry-laundry di Telu itu kan banyak banget. Bisa nggak ya kita gabungin jadi satu platform. Jadi kita bisa tahu load kerja si laundrynya udah seberapa. Kalau udah penuh kita nggak akan ke laundry tersebut. Kita tahu harganya berapa, fasilitasnya apa, layanannya apa. Nanti kita cari drivernya sehingga nggak perlu kalau driver si apa namanya si laundrynya penuh, kita bisa pakai driver yang lain yang kita daftarkan ke platform kita, misalnya gitu. Itu bisa juga. Itu jadi 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 hambatan kan buat teman-teman yang pengen laundry cepat gitu ya. Layanannya ada di depan mata semua gitu. Atau mungkin nggak perlu pakai apa namanya nggak perlu pakai aplikasi, tapi pakai Google Spreadsheet yang diupdate terus menerus gitu. Jadi ada katakanlah 10 admin gitu ya yang update. Oh, ini laundry lagi kosong, ini bisa ke sini, ini layanannya segini, yang antar lagi bisa, yang antar bisa juga nih antar jemput sampai ke asrama misalnya. Itu bisa juga pakai spreadsheet aja. Karena kita untuk bangun bisnis tuh nggak perlu pakai modal besar dalam artian harus bikin aplikasi, nyari tim, bayarnya berapa, nggak perlu. Flip Flip ya, teman-teman tahu Flip kan buat transfer gratis antar bank. Itu dia dulu pakai Google Form. Pakai Google Form, prototipenya pakai Google Form. Jadi mereka bikin banyak akun rekening gitu ya dari berbagai macam orang. Pakai Google Form ya udah, kamu transfer ke mana? Mau transfer ke mana? Nominalnya berapa? Nanti masukin kode apa? Bukan referral ya, kode kode unik ya, unik code-nya berapa gitu. Itu kayak gitu. Jadi dari awal yang sederhana aja gitu. Kayak Google Form. Jadi untuk meningkatkan kurios apa cek ya keresahan kita gitu. Atau nih ada ide lain. Saya nggak tahu nih detailnya ada atau enggak, tapi di UGM pernah ada.
jasa tutor UTS dan UAS. Nah, jadi lumayan itu, seingat saya kalau si mahasiswa yang cukup bagus IPK-nya gitu ya, bisa ngajar dan punya ya IQ tinggi gitu ya, IPK tinggi, itu dia sekali ngajar satu satu kali ngajar satu mata kuliah itu bisa 1 juta atau 1,5 juta. Bayangin kan itu lumayan banget ya. Itu memang buka aja kelas-kelas gitu ya. Siapa nih yang bisa ngajar statistik, siapa yang bisa ngajar kalkulus gitu ya. Kalau misalnya nggak di provide sama himpunan gitu ya, atau BEM atau ya siapapun yang secara lembaga formal, ya udah teman-teman bikin bisnis jasa itu aja. eh Oprek oprek mentor untuk ngajar UTS UTS kalkulus mahasiswa tingkat ini. Bayangin kan kalkulus kan yang butuh belajar kan nggak cuma satu kelas ya. Satu kelas itu bisa jadi ada berapa orang, terus satu angkatan ada berapa kelas. Jadi kan ada banyak potensi revenue tuh di sana gitu ya. Eh, LesQ namanya. Les gitu ya. LESQ. Itu cek aja teman-teman di LinkedIn atau di Instagram tuh ada. Jadi platform buat eh, apa jasa buat edukasi gitu ya. UTS tuh bisa kumpulin aja teman-teman yang pintar, yang mau ngajar, yang pengen cari cuan gitu ya, dicuanin aja proses ngajar. Karena kan saya rasa nggak ada teman-teman yang cukup kompetitif nggak mau ngajarin kita gitu ya. Mungkin ada gitu ya. Ya udah itu diajarin. Jadi berangkat dari keresahan sih yang paling enak, berangkat dari keresahan. Jadi termasuk saya punya keresahan ketika saya balik ke Sumatera Barat, ke Padang gitu ya. Saya nggak nemuin teman-teman yang punya growth mindset dan circle yang cukup kompetitif. Beda kalau misalnya kita kuliah di Telkom, saya S2 di ITB, beda kalau saya kuliah di ITB tuh, aduh belajar mulu deh. Itu di Selasar Salaman saya ingat banget, karena saya di TELU ya, kayak MBTI itu kan agak santai ya kuliahnya. Saya dulu kuliah cuma 2,5 hari. Jadi katakanlah Senin Selasa dari jam 8 dari jam 9 sampai jam 4 sore, terus di hari Rabunya dari jam 8 atau jam 9 sampai jam zuhur gitu. Kan sebentar banget ya, cuma 2,5 hari. Sisanya saya kosong. Dan kosong ya saya banyak berorganisasi gitu ya. Kan kaget banget ketika pindah ke ITB. Waduh, ini akhwat jam 12 malam masih di Selasar Salaman tuh wah banget buat saya gitu ya. Segitunya gitu. Itu cerita satu. Cerita kedua, tapi ini mungkin karena S2 kali ya. Tapi saya rasa kompetitif untuk belajar dan lebih baik tuh oke banget gitu. Waktu itu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Eh, Habis saya Qiyamul Lail apa tarawih bareng ya sama senior itu. Terus dia habis saya masih stay tuh di Sekre gitu ya sampai jam 12 malam. Terus senior ini lewat di Selasar Teh Salman. Dari mana Kak? Biasa habis dari lab. Buset, jam 12 malam dari lab ngapain gitu. Berarti kan entah emang ada kerjaan atau emang lagi semangat gitu. Jadi kan sangat wah gitu ya. Jadi saya punya keresahan kok ini pada semangat-semangat gitu ya, punya growth mindset yang oke, mereka pengen berkembang, mereka ikut kompetisi terus, mereka ikut lomba untuk men-challenge mereka. Dan ketika saya pindah ke Sumatera Barat, ke Padang gitu, saya nggak nemuin yang kok mahasiswanya kok bukan leto-leto ya, apa leto itu bahasa apa lagi? Nggak semangat, nggak kompetitif, nggak yang punya daya saing tinggi, beda dengan teman-teman yang ada di Telkom, beda dengan teman-teman yang ada di TB gitu ya. Jadi saya ngebawa itu, saya ngelihat itu keresahan saya karena saya secara individu saya pengen berkembang juga gitu. Maka saya cari lingkaran yang oke, maka saya bikin lingkaran sendirilah gitu ya. Nah, itu keresahan-keresahan kayak gitu mungkin Salma yang bisa ditimbulkan ya. Kenapa saya resah? Karena saya mungkin sudah punya pengalaman kalau dengan kita punya daya saing bagus, punya informasi yang berkualitas, punya informasi lomba yang masuk ke kita gitu ya. Kita akan nge-challenge diri kita untuk lebih berkembang. Itu sih. Itu mungkin jawabannya Salma. Mudah-mudahan menjawab ya. Waktu saya dikit banget nih. Asik. Saya kembalikan ke Indra. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya, boleh.
Sip. Tadi ke Salma gimana? Apakah sudah clear? Oh ya, sudah ya. Nah, sekarang mungkin sesi tanya jawab udah beres ya, teman-teman semua. Paling kita lanjut ke sesi kedua. Eh, Bang Faruk, apakah bisa lagi untuk sesi 2? Oke, bentar. Oke. Sesi 2 atau masih tanya jawab nih? Masuk ke sesi 2, Kak. Sesi 2 ya. Waktunya, iya betul. Saya coba ngelanjutin yang tadi ya. Kayaknya tadi ada beberapa materi yang cukup cepat saya sampaikan ya. Betul, betul. Bentar. Oke. Oh iya, maaf. Cukup ya? Ada konfirmasi, cukup. Ya. Betul. Nanti kalau Cukup. ada teman-teman yang mau ditanyain, boleh DM Instagram atau LinkedIn juga boleh. Jadi biasanya ini salah satu diskusi kayak gini ya, itu jadi salah satu cara juga buat kita, mungkin buat Salma juga ini mungkin relate sama pertanyaan Salma, untuk ngangkat keresahan, untuk kita cari topik, untuk kita tahu nih apa nih yang bisa kita bantu selesaikan gitu ya. Dengan diskusi, dengan ya cerita gitu. Karena kita nggak tahu, maka kita harus di-trigger untuk tahu. Nah, trigger ya kumpul, nongkrong, diskusi sama teman-teman. Dan satu hal yang saya tekankan teman-teman mahasiswa sekarang itu jangan sungkan untuk bertanya atau diskusi dengan orang yang relatif nggak dikenal. Kalau nggak kenal ya kita kan kenalan. Nanti kalau kenal baru tanya jawaban gitu ya. Kalau kita kan sekarang udah kenal nih, saya jadi pemateri di Sulbi gitu kan. Anggaplah saya udah kenal teman-teman, teman-teman juga kenal saya. Teman-teman silakan tanya. Jadi jangan sungkan. Karena Kak, saya nggak tahu prolognya gimana, saya nggak tahu nyapanya gimana, saya nggak tahu beliau sibuk atau enggak peduli, kontak aja. Silakan tanya, kontak aja. Kalau sekarang sibuk, ya tanyalah 3 hari lagi, tanyalah seminggu ke depan kan gitu ya. Kayak teman-teman juga kalau misalnya pengen sharing gimana cara bisa keluar negeri dapat beasiswa LPDP, kan alumni LPDP kan banyak gitu kan. Kalau nggak dapat satu tanya yang lain, kalau nggak dapat yang lain tanya lagi yang lain-lain kan gitu ya. Jadi jangan suka untuk nanya informasi. Zaman teknologi sekarang udah berkembang, informasi udah berkembang sangat luas. Orang yang berbisnis juga makin terbuka. Jadi jangan suka untuk bertanya, untuk diskusi. Siapapun bisa jadi mentor teman-teman sih gitu. Dan yang paling penting jangan pernah lelah untuk mencoba. Itu sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih.